92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia, keluarga awal kesuksesan. Selamat pagi, sahabat MK dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini masih terus bersemangat untuk mengisi waktu libur panjang Anda bersama dengan keluarga. Tidak hanya sekedar aktivitas-aktivitas yang membangun dan juga merefresh pikiran Anda, sahabat MK, tetapi juga harapannya bisa merefresh jiwa-jiwa Anda juga, sahabat MK. Sehingga aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan bukan hanya bisa menyenangkan buat Anda, tetapi juga bisa menjadikan diri Anda, sahabat MK, menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Inspirasi pagi kali ini hadir di segmen Bincang Pagi, dan di hari ini, sahabat MK, kita akan menghadirkan satu obrolan bersama dengan sekelompok, bisa dibilang anak muda yang punya concern, sahabat MK, di bidang kreatif. Dan kita tahu, sahabat MK, di Yogyakarta sendiri, sahabat MK, adalah gudangnya kreativitas. Banyak kreativitas bermunculan di Yogyakarta. Tetapi dari sekian banyak kreativitas tersebut, sahabat MK, yang jadi pertanyaan kita, manakah yang kemudian mengarahkan kepada hal yang positif? Lebih baik lagi mengajak orang, sahabat MK, untuk bisa hijrah menuju kebaikan, sahabat MK. Nah, salah satunya ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman. Kalau Anda pernah lihat di YouTube, sahabat MK, film pendek bertajuk Bicara Cinta. Nah, ini adalah salah satu kreasi dari teman-teman Under Black yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Ada Mas Fuad dan juga Mas Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuad, Mas Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang di Radio MKFM Yogyakarta pagi hari ini. Inspirasi yang ingin coba kita hadirkan di pagi hari ini, sahabat MK, melalui teman-teman dari Under Black ya? Iya. Under Black gitu. Saya pertama lihat namanya itu agak Under Black. Why? Why Under Black begitu ya? Nah, tapi barangkali bisa cerita sedikit ini. Nanti kita juga akan berbicara tentang dakwah kreatif. Karena memang dakwah sekarang ini perlu sentuhan ya, untuk bisa dilihat orang, diterima masyarakat. Apalagi Indonesia kan masyarakatnya majemuk ya. Bener banget. Banyak masyarakatnya majemuk dengan berbagai latar belakang, pemahaman, idealisme juga begitu. Nah, bagaimana agar dakwah bisa diterima dengan masyarakat luas ini? Salah satunya mungkin caranya adalah tadi ya, melalui jalur kreatif. Bisa diceritakan dulu, teman-teman Under Black ini apa? Kemudian apa yang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Jawabannya dulu, maksimal dulu. Ya, Under Black itu jadi sebenarnya kita tuh awalnya dulu bikin PH kecil-kecilan gitu, aktif di dunia audiovisual, tapi kemudian setelah singkatnya ngaji kiri kanan, ayo kita hijrah, tapi ada yang kepikiran kalau kita cuman hijrah, apa gunanya sekitar 4 tahun kita terjun di dunia audiovisual, udah sampai layar lebar juga, ternyata kita pikir kayaknya bisa deh diarahkan ke jalan dakwah. Muncullah kemudian ide untuk kita bikin Under Black. Under Black sendiri kita angkat dari Arroya. Arroya itu panjinya umat Islam. Kita menganggap bahwa itu semangat kita di situ. Jadi Under Black itu bahwa kita tuh ada di bawah panji Arroya kayak gitu. Nah, udah akhirnya bikin lah karya pertamanya itu Bicara Cinta. Itulah, sahabat MK, kenapa namanya Under Black ya. Terjawab sudah sekarang. Sekarang. Jadi di bawah panji Arroyan begitu ya. Dan teman-teman Under Black ini memang bergerak di bidang audiovisual ya. Benar banget. Audiovisual begitu. Dan semangatnya tadi adalah kalau menuju kebaikan, pengennya ngajak-ngajak, gak pengen sendirian gitu ya. Benar. Kalau Allah menyebutkan bahwa Allah sudah memberikan kepada kita satu pendayagaan yang itu bayarannya adalah bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat gitu. Dan teman-teman ini sudah melihat arah ke sana gitu, dan tidak ingin sendirian, ingin mengajak yang lain gitu. Lalu bagaimana kemudian tantangannya begitu di awal? Atau memang awalnya memang sudah diniatkan, atau kemarin saya sempat dengar nih, sebenarnya di tengah-tengah juga sih baru muncul satu visi yang sama begitu dari teman-teman. Iya, benar banget. Jadi di awal itu kita sebenarnya pengen menyalurkan aja hobi atau ilmu yang udah kita dapat di dunia visual gitu. Iya. Gimana sih setelah ngaji itu tadi, seperti Mas Fuad bilang, kita pengen banget bikin sesuatu yang ada hubungannya sama agama gitu. Soalnya kita ngerasain setelah hijrah ini, Masya Allah, rasanya tuh lebih enak. Masa hidup tuh rasanya lebih tenang, lebih berharga gitu, lebih berarti. Nah itu kita pengen ngajak lewat Bicara Cinta ini dulu. Jadi
Dan salah satu strategi kita gitu akhirnya untuk mengajak teman-teman itu, terutama anak muda di sini adalah lewat cinta dulu, Mas. Lewat cinta ya. Lewat cinta dulu. Jadi Isu yang paling banyak dan paling sensitif di kalangan anak muda ya. iya benar. Jadi dari cinta, terus insya Allah mereka sudah kenal kita. Jadi setelah itu mungkin di saat kita ngebuat sesuatu yang lain, insya Allah bakal lebih mudah diterima kayak gitu. Dan akhirnya kenikmatan hijrah yang kita rasain itu, kita harapannya bisa juga dirasain sama teman-teman yang lain kayak gitu. Ada kendala apa sih atau tantangan apa di awal begitu untuk menjalankan niat baik ini? Ada tantangannya nggak? Pasti ada dong. Kalau untuk pas bicara cinta sih nggak banyak tantangan ya, karena teman-teman film sendiri yang kita ajak walaupun mereka belum hijrah itu nggak masalah, apapun filmnya ibaratnya dihajar aja gitu, jadi terbantu banget. Tapi begitu mau ngajak teman-teman buat dalam langkah nyata, bentuk nyata untuk mengenal Islam, tantangannya luar biasa. Soalnya banyak yang kira ibaratnya kita nih nipu gitu. Tadinya cuman pakai video, ending-endingnya ibaratnya disuruh ngaji kayak gitu. Padahal kalau memang teman-teman tahu sendiri pun program untuk hijrah ini yang kita tawarkan ini benar-benar justru menarik karena di sana dikemas dengan multimedia. Jadi bukan nggak membosankan seperti kajian-kajian yang mungkin teman-teman anak muda mungkin mundur gitu kalau datang kayak gitu. Baik, kalau berbicara film sebagai media dakwahnya teman-teman nih ya, film sebagai media dakwahnya teman-teman sekarang ini kan film perkembangannya cukup pesat, begitu. Dan kita tahu lah tren film di Indonesia sekarang seperti apa gitu. Sedikit sekali yang mungkin akan berbicara tentang Islam, kebaikan, atau kalaupun banyak mungkin itu hanya segmentasi tertentu saja yang kemudian menjadi penikmatnya begitu. Nah, buat teman-teman sendiri dengan karya ini, bagaimana melihat prospeknya ke depan? Ngeliat prospeknya kita sebenarnya nggak nyangka bakal se-wow ini gitu. Ini ibaratnya karya pelarian kita di dari ilmu kita yang awalnya tuh bikin karya tuh asal bikin aja. Dan sekarang dibawa ke ranah Islam gitu, masya Allah ternyata responnya jauh di luar dari ekspektasi. Maksudnya kok bisa sewah ini gitu. Nah dari sini akhirnya kayaknya kalau kita bikin lagi tuh bakal istilahnya tuh sanggup kita mungkin nanti ke akhirat itu bakal lebih banyak kayak gitu. Semoga dengan ini juga teman-teman banyak juga yang ikut hijrah. Tapi optimis ya. Optimis dengan banget. media ini insya Allah bisa mengajak banyak orang untuk hijrah bareng-bareng gitu. Iya, dari responnya seperti itu. Iya, dari responnya seperti itu. Dari responnya. Baik, kita pengen tahu juga nanti antusiasme dari penikmat karyanya dari teman-teman ini seperti apa yang selama ini sudah dilihat, dirasakan langsung, atau barangkali juga ada interaksi yang dibangun selama ini dan apa wadahnya. Teman-teman ini kan juga ada komunitas ya di belakangnya yang tadi ya, mewadahi teman-teman yang ingin mengenal Islam lebih jauh. Seperti apa kegiatannya, nanti kita akan sambung lagi obrolannya. Nah, sahabat MK yang sudah sempat melihat atau belum sempat, sekarang buka YouTube. Sahabat MK, kemudian Anda ketik Bicara Cinta. Nah, nanti Anda akan temukan karya dari teman-teman Under Black ini. Nanti Anda boleh sampaikan komentar, atau yang belum pernah melihat ya sahabat MK, komentarnya belum seperti apa, kemudian bagaimana juga Anda melihat perjuangan dari teman-teman ini. Nanti ada yang ingin Anda tanyakan ke Mas Fuad dan juga Mas Elan, boleh nanti bisa interaktif ya di line telepon 884205, line SMS di 081578600923, Facebook dan Twitter di alamat Radio MK FM Jogja. Sahabat MK masih bersama di Bincang Pagi bersama dengan teman-teman Under Black yang juga bergerak sahabat MK di dunia kreatif ya. Salah satunya adalah audiovisual, film pendek ya, barangkali yang karya pertamanya ya yang muncul dari teman-teman Under Black. Tapi boleh cerita sedikit nggak pengalamannya atau bagaimana kemudian akhirnya yuk kita gunain media ini untuk dakwah gitu. Bisa diceritain mungkin dari Mas Fuad atau Mas Elan gitu, awalnya gimana gitu, akhirnya bisa punya komit ke sana gitu. Ya awalnya sebenarnya ya tadi itu habis hijrah itu, kemudian kita bikin film. Dan itu singkat banget ya, cuma 1 minggu ya. Ya, 1 minggu. Seminggu sebelum proses produksi. Jadi iseng aja, serius iseng. Yuk kita bikin film. Tapi kali ini temanya dakwah.
Akhirnya ya udah kita coba, tapi dan ternyata itu sulit banget. Sulitnya dalam arti itu koridor-koridor syariah yang kita nggak boleh lewatin. Dan itu terbukti setelah selesai pun banyak banyak juga yang komentar-komentar negatif terkait batasan hukum syariah yang kita langgar, ibaratnya gitu. Tapi menurut kita cukup efektif untuk dakwah. Cuman ya itu koridor syariahnya itu yang harus diperhatikan gitu. Efektif banget buat dakwah, dan kita ngerasa next time kita bikin lagi kayaknya seru. Dan waktu itu kita udah bikin ya, udah jadi ya skenario baru untuk bikin lagi kayak gitu. Kalau Mas Ellen sendiri? Itu tadi. Jadi kita tuh kemana-mana bareng sebenarnya, Mas. Oh ya. Jadi satu paket ya. Satu paket. Jadi setelah bikin sempet gabung di layar lebar gitu, akhirnya ngerasa kok ada yang kurang gitu di hati. Terus akhirnya coba cari-cari apa sih nih yang kurang nih, ya kan? Ternyata yang kurang bukan istri, Mas. Yang kurang tuh sebenarnya yang ngerasa kok kayak kita tuh nggak bertuhan, kosong gitu. Dan dari situ akhirnya coba belajar agama, dapet lah di situ ada ruang kosong di hati itu, akhirnya terisi. Nah kemudian karena kita ngerasa wah Allah udah kasih kita kemampuan nih untuk bikin film kayak gitu, ini pasti ada tujuannya sebenarnya, Allah udah atur ini. Akhirnya jadilah Bicara Cinta kayak gitu. Oke, baik. Kalau berbicara dakwah dan kreativitas, apalagi Yogyakarta, gudangnya kreativitas. Tadi mungkin kalau kita berbicara dakwah ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita langgar gitu ya. Tapi kalau berbicara kreativitas itu kan kita harus bisa membuka diri seluas-luasnya. Nah, bagaimana memadukan antara dakwah dan kreativitas? Ya sebenarnya kalau dakwah sendiri terus dibilang bahwa dakwah itu akan sulit kalau kita batas-batasi karena kreativitas itu nggak terbatas, sebenarnya malah enggak. Kita tahu bahwa di televisi sendiri beberapa iklan itu punya batasan yang sangat ketat. Ya. Nah itu justru produk itu akan menjadi iklan yang paling bagus biasanya. Ya misalkan saja iklan rokok misalkan gitu kan. Betul. Nah itu yang kita pegang bahwa seketat apapun koridor syariah yang melingkupi dakwah kita, dari dakwah kreatif, harusnya itu nggak menjadi alasan untuk kita berhenti berkreativitas. Justru di situ kita ditantang, kreativitas kita harus lebih bagus lagi. Dan memang mau nggak mau ya gitu, kita ini kan orang kreatif, pengennya tuh yang benar-benar ibaratnya out of the box, tapi kita pun adalah manusia yang harus taat gitu sama aturan yang sudah diciptakan, dan ternyata memang ada koridor-koridor yang nggak bisa dilanggar kayak gitu. Kalau berbicara tentang persaingan kreativitas begitu. Nah, kalau dengan misi dakwah ini, apa sih yang kira-kira dibutuhkan ke depannya untuk bisa bersaing gitu? Karena apalagi Jogja ya, gudangnya kreativitas gitu. Sebenarnya yang paling penting kalau menurut kita dari film pendek itu adalah ide. 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 Jadi misalkan ceritanya itu bagus, insya Allah semua bakal ngikut. Tapi tetap nggak banyak ya. Ya. Orang-orang yang ide tuh belum banyak. Iya, dan orang-orang ide belum banyak. Sekarang banyak orang tuh lebih fokus ke teknis. Teknis itu semua orang bisa kejar, tapi untuk ide itu belum semua orang coba concern ke sana. Soalnya memang belajarnya lebih susah untuk ide. Jadi contoh kita terapin kekuatan ide di Bicara Cinta itu. Roti di sini ada adegan roti, roti yang biasa di situ jadi sesuatu gitu. Kita coba bikin roti yang biasa itu jadi sesuatu. Itu dari pengembangan ide sebenarnya. Jadi nggak cuma intinya hubungan cowok dan cewek, tapi juga kita di situ kita ulik, kita bikin gimana caranya ada hal-hal kecil yang menurut yang bisa bikin lebih berwarna di situ di film itu. Akhirnya karena udah belajar ide juga, dan menurut kita efektif banget gitu kalau kita concern ke ide. Nah, berbicara tentang ide, Mas Fuad sebagai sutradara ya, direkturnya untuk mengarahkan teman-teman nih, munculnya dari mana ide ini? Bicara cinta, ngomongin tentang cinta gitu. Iya. Sebenarnya itu pembagian tugas aja sih, saya sutradara. Ellen kan produser kan. Sebenarnya dari obrolan berdua. Oh kita gitu. Cuman lihat-lihat. Jadi curhat ya. Lihat media-media sosial, terus fenomena yang terjadi banyak marak itu kan pacaran gitu kan. Ya, nah betul. terus kita tuh nggak sengaja justru yang menginspirasi itu malah bukan yang aktif di bidang dakwah loh, tapi
waktu itu Raditya Dika. Ya? Sebut saja Raditya Sebut saja Dika. Raditya Dika. Sebut saja Bang Radit. Bang Radit, kita buka Twitternya dan kemudian di situ ada obrolan Nggak buka, tapi ada orang yang ngupload itu. Jadi dia capture screen itu terus dia ini soal pacaran ya. Kata-katanya gimana? Jadi cowok yang baik itu kata Pak Radit itu makanya cari pacar yang baik itu yang ganteng, pinter, segala macem, kaya, Soleh. terus soleh, yang alim gitu. Terus ada yang komen di bawahnya. Tapi kan cowok alim itu kan nggak pacaran. Itu inspirasi buat Pertama. episode pertama. Iya, makanya judulnya cowok baik itu. Nah, terus buat episode 2 tuh nggak sengaja baca blog temen kan, terus tiba-tiba dia ngomongin Sekalian saya thank you dong. Buat teman kita namanya Elisha. Nah, kita baca blognya dan ternyata ya tuh menurut dia ngomongin soal wanita dari perspektif penemu angka 0. Kalau nggak salah Khawarizmi ya. Iya. Nah, di situ cewek yang baik tuh kayak gimana sih? Ya itu. Pokoknya kalau dia alim dia punya angka 1, terus kalau dia cantik segala macam bonus bonusnya 0-0-nya di belakangnya. Dan kalau dia nggak alim berarti ya 0 doang nilainya gitu. Dari situ akhirnya ada 2 ide ini menarik banget nih. Pertama cowok yang baik gimana, yang kedua cewek yang baik kayak gimana. Dan dari situ akhirnya kita coba kembangin ya jadi 5 episode. Itu ya. Jadi idenya sebenarnya ide itu udah bertebaran ya, tinggal bagaimana dikemasnya ya. benar. Jadi akhirnya jadi bentuk audio visual begitu. Kesulitannya apa? Antara ide tadi ya, kan itu kata-kata di audio visualkan gitu. Kalau dia divisualkan sebenarnya nggak banyak kesulitan karena teman-teman udah kita bilang expert lah, yang orang-orang yang dalamnya, yang dari mulai DP-nya Buat teknis ya. buat teknis udah jago lah gitu. Makanya kenapa kita cuma seminggu. Yang sulit itu adalah ya tadi menjaga koridor syariah itu sulit banget. Karena misalkan untuk pemeran yang benar-benar suami istri di episode 4 dan 5 itu betul. itu kita nyarinya susah banget karena harus benar-benar suami istri kayak gitu. Itu Betul. Itu Iya. ya tantangan lah, kita nggak kayak film biasa kan, kita siapa aja bisa jadi talent gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat sekarang dunia perkembangan film Islami gitu kan ya, kadang-kadang yang dikritik juga itunya gitu. Ngomongnya film Islami tapi masih ada pegang-pegangan. Iya, pelukan di dalamnya gitu. Nah, menjaganya ternyata susah ya. Iya, kalau mau ada adegan begitu ya satu-satu caranya adalah nyari yang beneran udah mahram kayak gitu. Dan itu benar-benar dicari oleh teman-teman ya. Dapat. Nah, jadi sahabat MK jangan khawatir, ada adegan yang Anda lihat di sana itu insya Allah tidak melanggar batas lah ya. Insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan lah. Insya Allah. Kalau mau minta tanggung jawab, ini ada 2 orang di sini. Silahkan nanti bisa ke sini sahabat MK. Nah, yang belum pernah lihat, penasaran seperti apa? Silahkan Anda sekarang buka YouTube melalui gadget Anda sahabat MK. Keywordnya bicara cinta ya? Iya, insya Allah. Nongol. Kalau saya kemarin keywordnya Under Black gitu, yang pertama kali itu apa Fik? Under Black gitu. Yang keluar Tanya aneh. teman saya nih. Yang keluar aneh gitu ya. Bicara cinta ya sahabat MK, silakan nanti Anda boleh juga ikut ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Elam Marfu Anda. Kira-kira ke depan apa nih yang Mas Fuad dan juga Mas Elan ini mimpikan dari audio visual ini? Kemudian saya juga pengen tahu, tertarik sekali responnya sejauh ini, positif negatifnya seperti apa? Kan tadi belum cerita ya. Respon positif negatif dan bagaimana menyikapinya. Nanti kita akan bahas. Sahabat MK silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0274884205 sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Sahabat MK masih panjang perbincangan kita. Ya sahabat MK, berbicara kreativitas, tentu tantangannya adalah mengemas sebuah ide supaya jadi menarik. Bukan hanya menarik ya sahabat MK, kalau kemudian akhirnya kreativitas ini diarahkan ke jalan dakwah, bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat begitu. Paling tidak ya mau ngeliat dulu lah, masalah nanti belakangnya ada komentar miring dan sebagainya, mungkin itu akan jadi konsekuensi juga yang harus dihadapi ya. Nah, kalau dari perjalanan teman-teman Under Black nih, Mas Elan, Mas Fuad begitu, pernah sempatkah mendapatkan kritikan juga dakwah gitu ya? Kalau Rasulullah dulu bahkan sampai dilempari kotoran dan sebagainya, luar biasa. Kalau sekarang sih mungkin kita nggak ada apa-apanya ya. Kita nggak ada apa-apanya. Pernahkah sempat juga mengalami episode-episode yang menguji kesabaran begitu? Waktunya curhat. Iya, pernah lah. Dakwah kalau lurus emang nggak seru. Iya, sebenarnya tadinya nggak menyangka bakal ada gitu. Soalnya menurut kita, kayak kita sampaikan ini kan melalui media yang sangat manis ya. Film itu kan membuai, harusnya nggak ada lah keras-keras gitu. Toh juga tema yang kita angkat cinta. Masa iya ada yang
ada yang kritik, tapi ternyata malah justru kritik itu datang sendiri dari teman-teman yang aktivis dakwah juga. Tapi memang bukan media kreatif. Jadi mainstreamnya lah, dari teman-teman yang mainstream. Itu kemudian muncul kritikan bahwa banyak dari adegan-adegan film ini kita yang sebenarnya masih sedikit melanggar kayak gitu, sedikit keluar dari syariat kayak gitu. Akhirnya gimana sih kok mau dakwah tapi ngikutin bukan cara Rasul gitu? Apa susahnya sih dakwah, tinggal dakwah aja nggak usah pakai cara kreatif kayak gitu, itu banyak. Gitu ya kita cuman kayak gitu, biasanya kita nggak terlalu tanggepin di media sih, takutnya malah debat kayak gitu. Cuman jadi refleksi buat diri sendiri aja. Oh besok harus lebih hati-hati lagi kayak gitu. Tapi justru ini kan sebenarnya ya inilah sebuah ukhuwah itu yang seperti ini, saling mengingatkan ya. Benar. Dalam kebaikan dan kesabaran gitu ya. Alhamdulillah disikapi positif ya. Iya. Oleh teman-teman gitu. Nah ini ada satu pertanyaan menarik juga. Tadi kan kalau dikatakan dihindari betul ikhtilat begitu ya, atau ada campur baur antara laki-laki dan perempuan gitu ya dalam filmnya. Nah kemudian ada pertanyaan nih dari sahabat MK, apa ada kriteria khusus untuk pemilihan talentnya? Mungkin yang dia harus ngerti banget tentang dunia dakwah, atau mungkin ada talent khusus nggak di awal? Enggak ya. Enggak ada. Awalnya emang nggak ada. Yang penting mau dulu aja. Itu sih. Ya, kalau dulu sih awalnya tuh pertama kita pengen ngomongin yang mudah diterima, yaitu cinta dulu. Terus kita juga mau nunjukin keindahan Islam di sini. Terus kalau hubungannya sama talent ya udah berarti yang sedikit good looking aja gitu. Biar indahnya Islam lebih terasa mungkin. Karena kan kadang-kadang yang jadi kritik juga salah satunya kan talent ya. Kalau di film-film Islami gitu ya. Pemilihan talent yang kurang sesuai. Nah akhirnya kemudian dapat talent-talent yang mereka akhirnya muncul di film sekarang ini. Gimana prosesnya? Susah nggak nyarinya? Tadi kan apalagi tadi dikatakan cari yang pasangan suami istri. Beneran pasangan suami istri gitu. Susah nggak prosesnya ini dalam pencarian itu? Kalau yang suami istri sih yang susah sih. Itu susah. Kalau yang lain itu sebenarnya susahnya tuh karena asal mereka di luar komit aja untuk nggak ngelakuin apa yang di film dilakuin. Karena kalau kita berkaca sama film-film yang di bioskop gitu ya, film-film itu mereka kan ya aku sebagai aktor, aku sebagai aktris dalam film aku seperti ini, tapi di luar aku bukan lagi di film kayak gitu. Sedangkan kalau kita di sini enggak, pengennya sih sesuai, tapi memang ada juga ketidaksesuaian. Misalkan saja pemeran Nurul di situ yang sebagai Nurul itu berhijab memang tidak hijab yang syari yang panjang gitu kan. Nah itu menurut kita it's okay selama dia masih berhijab gitu. Cuman ternyata banyak aja yang begitu keras juga untuk mengkritik bahwa kok jilbabnya nggak panjang sih di luar kayak gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Terus tapi alhamdulillah ada positifnya ya, kayak misalkan si Hasan, kita dulu yang jadi pemeran Fadil. Fadil itu dulu bocoran aja dia masih pacaran waktu main episode 1, 2, 3. Apa? Ternyata. Iya masih pacaran ternyata. Ya kita pun nggak tahu ya. Iya. Baru taunya setelah ngobrol-ngobrol setelah syuting. Iya terus cewek aku gini-gini loh ternyata dia pacaran. Tapi alhamdulillahnya mungkin komen yang kiri kanan dilihat di medsos dan itu akhirnya episode keempat ya. Masuk ke episode keempat Hasan putus dan kita bahagia dia putus. Kita berhasil dakwahnya berarti. Kayak gitulah. Ke orang-orang terdekat. Karena ini kan ya mau nggak mau karena dakwah kan ya. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kabur maktan ya. Di filmnya kayak gitu, di luarnya kan beda, mungkin jadi citra buruk juga buat dakwah gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya efeknya positif ya buat kru ya. Alhamdulillah buat kru ya. Yang lain ceritanya mungkin ada yang menarik juga buat kru, efek positif buat kru nih ya. Yang tadinya kan memang yang kita angkat tuh anak-anak teman-teman sendiri yang di komunitas film waktu itu. Kita ajak yuk bikin film adik-adik. Itu udah tau lah namanya anak film tuh ya jauh lah dari namanya sentuhan agama kayak gitu. Tapi ya kita buat film ini benar-benar di luar yang mereka biasa jalanin. Misalkan film itu di sana syuting hampir 24 jam kalau aslinya loh. Film itu kan gitu, benar-benar push pagi subuh tuh nggak sholat tapi udah langsung di lokasi. Selesainya pun bisa jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Gitu terus. Nah kita bikin mereka tuh istirahat aja udah 5 kali. Gimana nggak seneng coba? Istirahat aja setiap waktu sholat kita break. Jadi mereka ngerasa kalau kita tuh nggak nge-push dan kita habis maghrib selesai syutingnya. Jadi gitu aja. Jadi nggak ibaratnya syutingnya nyunah lah gitu. nggak nge-push terus juga nggak sampai begadang.
akhirnya teman-teman ngerasa sendiri nikmatnya kok enak ya. Terus kalau kita syuting lagi penat-penatnya panas-panas, sholat itu adem ya. Terus akhirnya alhamdulillah beberapa kali aku diundang untuk datang ke acara mereka. Itu pas waktu azan, tadinya aku sholat sendiri nggak ngajak-ngajak karena sudah tahu mereka nggak bakal mempan gitu. Pada Mas Fuad, ayo sholat bareng. Malah alhamdulillah banget kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi sholat yang mungkin awalnya dirasakan kewajiban yang membebani, mungkin ya buat sebagian orang, akhirnya kemudian jadi dalam tanda kutip pelepas dahaga gitu. Ternyata dunia tuh capek ya. Iya, Pak. Pelepas dahaganya ya tadi ibadah gitu, curhat ke Allah gitu. Terus itu kalau Mas Elan ada cerita apa Mas Elan? Sebenarnya kalau ngomongin masalah sholat itu tadi, kalau kita biasa syuting itu azan tuh biasanya nggak kedengeran. Oh, Udah kayak jadi lewat tahu aja lewat Iya, gitu ya. Kalau nggak, kalaupun kedengeran pun, ya azan. Ya break bentar ya nunggu azan. Bocor audionya bocor. Biasanya gitu. Dan alhamdulillah di Bicara Cinta ini apa ya, suasana produksi yang beda. Ada sholatnya di sini. Oh, Masya Allah. Ya, itu jadi kadang gimana ya, bahagia aja Mas ngeliat akhirnya teman-teman tuh mau sholat gitu tuh, nggak tahu kenapa ya bisa bahagia ya. Iya, nggak tahu kok bisa orang lain yang sholat kita yang bahagia tuh nggak tahu. Ya udah dapat nikmatnya dakwah ya seperti itu ya kira-kira ya. Iya, Masya Allah. Nah itu nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Apa yang menarik juga mungkin dari dakwah kreatif yang teman-teman lakukan ini, apa sih yang sisi menariknya kalau Mas Fuad dan Mas Elan lihat begitu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi sahabat MQ. Kita jeda sejenak dan silakan atensi masih terbuka. Apapun yang ingin Anda tanyakan, kalau yang belum lihat boleh di Facebook, nanti saya kasih linknya deh. Lihat dulu nanti silakan sahabat MQ. Yang penting lihat dulu lah, gak usah dipikir ini film tentang apa, lihat dulu sahabat MQ ya. Nanti kita akan bincang lagi selepas jeda informasi yang berikut ini. Sahabat MQ, berbicara tentang dakwah kreatif memang tidak mudah ya. Tadi ceritanya Mas Fuad dan juga Mas Elan ternyata beragam sekali. Tantangan-tantangan yang dihadapi mulai dari yang terdekat, yang kecil, sampai hal-hal yang mungkin harus difikirkan juga ya. Oh, kedepannya evaluasinya seperti apa kayak gitu. Nah ini juga ada banyak pertanyaan dari sahabat MQ yang mungkin juga kalau berbicara tentang saya mulai dari line dulu ya. Sahabat Ani Istiqomah di line kita bergabung. Apa yang menguatkan teman-teman untuk tetap berhijrah atau berdakwah? Kalau berbicara dunia film itu kan penuh dengan godaan. Adakah ikut komunitas tertentu? Ini maksudnya gimana? Oh mungkin buat krunya ya. Apakah juga ada tergabung di komunitas tertentu? Ya. Apa sih yang menguatkan gitu? Pertama sih sebenarnya setelah belajar agama terus tahu ngapain sih, siapa sih yang ciptain kita, terus ngapain sih kita, disuruh apa sih kita hidup di dunia ini, terus bakal kemana kita setelah nanti meninggal gitu. Akhirnya jawabannya Allah gitu. Jadi setelah ngerasa oh ternyata hidup ini tuh kita diciptain tuh sama Allah, dan Allah juga punya punya perintah buat kita. Jadi setelah tahu itu ya apa yang Allah suka, apa yang Allah mau, ya itu yang harus dilakuin sebenarnya. Akhirnya samina wa ta'na setelah itu. Jadi udah ya dari situ, dari pemahaman itu akhirnya misalkan banyak godaan ya berarti ya harus ditinggalkan kayak gitu. Akhirnya kan hijrah juga. Akhirnya enak aja meninggalkan sesuatu yang sebenarnya udah kita coba bangun selama 5 tahun gitu di dunia audiovisual untuk pindah ke dunia audiovisual syar'i yang baru gitu, gampang aja. Dan pada prosesnya memang hijrah itu nggak sendiri, itu susah banget Mas waktu itu. Jadi hijrah di lingkungan yang masih sama seperti yang dulu tuh memang susah banget. Sebenarnya bukan berarti kita harus memusuhinya, tapi menurut saya untuk hijrah itu kita harus punya sebuah lingkungan yang berisi kawan-kawan yang di situ bisa dibilang apa ya, lingkungan orang soleh ya, bisa dibilang gitu. Kalau enggak lingkungan orang-orang yang mau berubah kayak gitu. Yeah. Dan dari situ akhirnya kita, karena kita bareng terus, akhirnya kita juga nemuinnya bareng juga ya. Akhirnya kita gabung di apa? Fastabiqul Khairat, komunitas hijrah di situ. Akhirnya
karena kita masih baru juga, ternyata yang menarik di Fastabiqul Khairat ini adalah kita nggak harus jadi alim dulu untuk ada di sini, untuk diterima di sini, tapi asal kita punya niat mau berubah, insya Allah kita bakal saling mengingatkan dan hijrah tuh rasanya jadi lebih enak karena nggak sendiri. Jadi itu tipsnya ya, berkumpul atau tetap bersama dengan orang-orang soleh. Iya. Jadi di luar walaupun meskipun keadaannya gimana, tapi karena kumpulannya orang-orang soleh, insya Allah begitu. Jadi tetap terjaga. Ini salah satunya melalui tadi sudah terjawab ya, FAST ataupun juga Fastabiqul Khairat Community. Nah, kalau Mas Fuad sendiri gimana? Ini kan kalau syuting gitu ya, tadi ya gambarnya kan 24 jam gitu. Boro-boro baca Quran, boro-boro ikut pengajian. Mungkin kita udah disibukkan dengan aktivitas itu. Gimana cara menjaga dirinya? Iya, makanya kita tinggalin dunia itu kita tinggalin. Kita memang juga masih bikin film, tapi kita bareng orang-orang yang soleh. Dan ada kok orang-orang yang concern di agama, tapi juga bikin film, bikin audiovisual, karya-karya audiovisual. Dan di situ beda banget ininya, lingkungannya beda. Di situ kita nggak akan namanya nemuin syuting 24 jam dan ninggalin yang lain-lain. Justru syuting itu dianggap sebagai dakwah. Jadi kita niatnya udah beda, udah semakin semangat gitu. Dan di situ ada orang-orang yang selalu ngingatin, sholat tuh nggak mungkin ketinggalan karena memang production manajernya sendiri pun bakal nge-cut kalau kita sudah azan kayak gitu. Jadi kalau bersama orang-orang yang baik itu insya Allah bakal terjaga kayak gitu. Itu sih. Baik. Berikutnya buat Mas Fuad dan juga Mas Elan sendiri, apa hikmahnya buat pribadi nih ya dari pembuatan film ini? Hikmahnya buat Mas Elan, Mas Fuad sendiri apa sih? Salah satu hikmahnya adalah bisa hadir di MKFM ini. Masya Allah, alhamdulillah. Hikmahnya ya itu tadi, kekosongan hati itu akhirnya udah terisi sekarang. Dan sekarang udah lebih punya tujuan jelas kalau hidup itu kita harus mikir tuh jangka panjang banget. Jadi nggak cuma mikir gimana sih nanti hari tua, tapi gimana sih nanti setelah nggak ada di dunia ini lagi gitu. Akhirnya dari situ itu yang memotivasi kalau hidup tuh harus diisi sama amal yang bisa abadi gitu. Dan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah lewat dakwah ini, karena mungkin masih belum bisa untuk dakwah yang konvensional, masih belum terlalu banyak ilmunya dan bisa ngomong, mungkin kita karena saya ngerasa punya ilmu di audiovisual, ya lewat sini dulu aja lah kayak gitu. Tapi tetap arahnya pengen lah bisa dakwah ngomong, soalnya pengen banget gitu keluarga terdekat gitu juga coba menikmati apa yang saya nikmati kayak gitu, merasakan yang saya rasakan bahwa Islam itu indah gitu loh, dengan perspektif yang kafah kayak gitu, Masya Allah. Kalau Mas Fuad sendiri apa hikmahnya Mas sejauh ini yang didapatkan? Mungkin jadi banyak dapat tawaran man. Ya awal-awal tuh memang berat, dalam artian waktu pertama hijrah tuh mikirnya wah kerjaanku gimana nih. Aku tuh sempet hampir 2 tahun itu benar-benar nggak dapet uang sangu. Jadi cuman dari hasil kerjaan itu udah nutupin banget kiri kanan tuh, bisa apa aja bisa dibeli waktu itu sih. Udah enak lah hidupnya waktu itu. Kecuali beli cinta ya. Dan waktu itu mikir, wah aku hijrah, aku berani nolak ini itu, job ini itu, yang waktu itu mereka semua bingung. Ibaratnya kamu tuh udah gila apa gimana, job segede gini kok kamu tolak gitu kan. Tapi waktu itu karena pikirnya tuh akhirnya bisa membuktikan sendiri bahwa konsep rezeki yang disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran itu benar, bahwa rezeki itu udah ditanggung. Kamu tuh udah ikut aturanku aja. Apa yang aku larang jangan lakuin, apa yang aku perintah lakuin, itu aja. Nanti rezeki udah Allah atur. Ngapain kamu capek-capek? Udahlah terjun ke dunia yang menurut kita waktu itu tidak sesuai dengan maunya Allah kayak gitu kan. Plus dapat rezekinya juga sama aja gitu. Akhirnya benar-benar setelah hijrah Allah buka semua pintu-pintu yang nggak disangka-sangka. Rezeki itu datangnya bisa sama bahkan lebih daripada yang dulu, alhamdulillah. Dan nggak ngerasa capek disibukkan dengan dunia. Doanya kan waktu itu gitu ya. Semoga nggak disibukkan dengan dunia, semoga disibukkan dengan agama. Dibuka. Alhamdulillah kayak gitu. Itu hikmahnya banget. Bener juga tuh. Dulu Mas Fuad ini kan jobnya banyak, tapi sempat duitnya habis gara-gara masuk rumah sakit. Apa tuh, hepatitis ya? Gua sedih sebut juga kali. Oh nggak usah ya. Jadi
Ternyata kemampuan gak sesuai dengan tawaran yang datang gitu ya. Kalau Allah mau mah langsung habis-habisan aja. Iya benar. Oke. Nah, yang menarik adalah teman-teman Under Black ini juga kemarin sempat bikin event. Ya. Perdananya di UIN ya kemarin ya. Apa sebenarnya ini apakah sebuah bentuk follow up dari, kan kita tahu ya atensinya di Bicara Cinta ini luar biasa, puluhan ribu viewernya sudah ada. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kemudian memfollow up mereka ini? Nah, dan salah satunya dalam event yang kemarin dibuat ya. Ya. Nah, nanti boleh cerita juga seperti apa, kemudian antusiasmenya juga gimana, dan mungkin sahabat MK juga tertarik untuk ikut event berikutnya di UNY ya. Ya. Seperti apa nanti kita akan coba ulas sahabat MK, dan pertanyaan Anda juga masih kami tampung nih. Ada 2 orang yang akan mempertanggungjawabkan karya mereka di sini. Silahkan Anda tanya, ini kayak sidang skripsi ya. Tanyakan langsung kepada Mas Fuad dan juga Mas Elan tentang Bicara Cinta ini sahabat MK sampai dengan jelang jam 9 pagi. Sahabat MK, inti dari dakwah sebenarnya adalah bagaimana mengajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menuju ke jalan kebaikan, menuju kepada jalannya Allah begitu. Dan ketika media yang digunakan sudah mendapatkan respon yang cukup besar, nah, salah satunya kalau Mas Fuad dan juga Mas Elan ini melalui audiovisualnya, ini kan antusiasmenya alhamdulillah cukup besar juga begitu ya. Lalu apa yang jadi tanggung jawabnya buat Mas Fuad dan juga Mas Elan ini? Iya, jadi awalnya kita memang merasa bahwa dakwah kreatif ini cukup waktu itu gitu. Kita nggak punya kemampuan untuk berdakwah. Udah yang penting nyampein gitu, selesai gitu. Cukup. Jadi kita bahkan merasa ini masa depan kita di sini. Kita bakal selalu berdakwah lewat jalan audiovisual. Waktu itu kita mikir kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita ngaji lebih dalam, dakwah kreatif itu bagus dan sangat cocok untuk zaman sekarang. Tapi jangan lupakan bahwa apapun yang Rasul lakukan itu pasti yang terbaik. Betul. Caranya Rasul itu pasti lebih baik daripada cara kita. Ternyata kita bilang kalau gitu kita nggak cukup di sini nih. Rasul juga melakukan metode taskif, artinya benar-benar pembinaan secara mendalam. Akhirnya kita bilang kalau cuman kayak gini kita nggak kurang bertanggung jawab. Waktu itu kita mikir gitu. Bagus, kita bukan berarti membatasi kreativitas. Buatlah dakwah kreatif mungkin melalui media apapun yang bisa kita lakukan, tapi jangan cukup di situ. Menurut kita seperti itu. Akhirnya kita coba ajak teman-teman untuk bikin komunitas hijrah. Kenapa komunitas? Karena ya tadi wong becik kumpulono. Jadi semua yang orang-orang yang mau berubah kita satuin supaya semangatnya bareng, supaya mereka nggak merasa sendiri. Kalau merasa sendiri tuh lama-lama akhirnya insya Allah balik lagi, biasanya gitu. Tapi kalau bareng-bareng ada yang saling ngingatin, ada yang saling menjaga kayak gitu. Nah, makanya kita coba ajak untuk ikut komunitas hijrah kayak gitu. Jadi Fastabiqul Khairat ini komunitas hijrah begitu ya. Ya. Ini adalah lanjutan atau follow up ya dari. Jadi setelah kita nonton mau ngapain gitu kan ya. Kita nonton, kita dapat pesannya mau ngapain gitu. Nah, akhirnya diwadahilah di Fastabiqul Khairat hijrah komunitas. Bagaimana antusiasmenya teman-teman? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak ya. Banyak teman-teman yang mau bergabung. Jadi Fastabiqul Khairat ini nanti kita mulai tanggal 9 Januari. 9 Januari. Ya, jadi awal tahun, awal kita untuk hijrah. Untuk berubah. Ya. Dan apa sih menariknya di sini sebenarnya Fastabiqul Khairat tuh dulu kan awal-awal hijrah tuh kan kita tuh ngaji sana sini. Ya. Akhirnya bingung juga nih gimana ya, kok berat gitu awalnya. Ini harus mulai dari mana sih untuk bisa melangkah yang benar gitu. Akhirnya setelah itu doa juga sama Allah kan, ya Allah kita pengen belajar dari nol kayak mulai dari awal. Alhamdulillah tuh kalau kita mendekat ke Allah tuh Allah langsung jawab di situ, doanya langsung dijawab. Akhirnya kita ditemuin sama komunitas hijrah yang dari awal gitu, yang benar-benar pembelajarannya itu komprehensif mulai dari bagaimana kita mengenal Allah dulu gitu. Terus kenapa sih harus Islam kayak gitu. Akhirnya ya nemu di Fastabiqul Khairat ini. Jadi enak belajarnya. Setelah itu didukung lagi sama komunitas hijrah ini yang itu tadi lingkungan orang-orang yang mau berubah di sini. Masya Allah itu insya Allah nyaman jadi hijrahnya tuh. Mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Aduh berat nih.
iya saya tahu, tapi kok kayaknya berat ya mau melangkah. Gimana cara teman-teman meyakinkan di hijrah community? Iya, karena memang kita kita cuma meyakinkan bahwa kita merasa berat karena kita melihat apanya. Misalkan sholat itu apa? Oh, sholat caranya gimana? Gitu. Oh, jadi langsung beban. Kita sendiri nggak pernah tahu kenapa kita harus sholat. Gitu. Jadi di Fastabiqul Khairat ini makanya kita ngajak, yuk cicip aja dulu, datang dulu. Di sini tempat bukan orang-orang yang udah jadi alim, udah jadi baik. Kita pernah ngerasain di sini bahwa kita tuh bener-bener orang yang dulu jauh sekali dengan agama, terus kita datang diterima dengan welcome seperti bener-bener seperti yang Rasul lakukan kan. Iya. Di situ kita ngerasa diwongke gitu, diorangkan gitu. Di situ kita belajar dari nol dan alhamdulillah itu menyenangkan. Jadi kita nggak merasa bahwa kita tuh pendosa ibaratnya gitu loh. Kita kan sering kemudian kalau kadang datang ke kajian-kajian tertentu kemudian orang-orang yang alim saja yang diterima kayak gitu. Nah di sini insya Allah jangan berat melangkah karena di sini benar-benar orang-orang yang mau melangkah bareng sama kok kita kayak gitu. Iya, jadi why-nya itu kejawab ya. Jadi kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus Islam, akhirnya nggak perlu dipaksa pun karena kita udah dapat itu reasonnya kenapa harus ngelakuin itu, ya udah jalan aja. Sama kayak misalkan orang yang kita cinta dia nggak suka kita makan jengkol, mungkin kita nggak bakal makan jengkol gitu. Dan kalau kita udah mengenal Allah, kita udah tahu kenapa kita harus percaya sama Allah, kenapa itu akhirnya misalkan Allah sukanya ini, Allah perintahnya ini, kita jadi enak gitu ngelakuinnya karena udah dapet kenapanya itu, why-nya itu. Dan buat teman-teman yang punya semangat yang sama, silakan hadir gitu. Saya dengar ada satu event lanjutan dari UIN kemarin ya? Ya, insya Allah. Di UNY itu eventnya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritain Mas Fuad. Ya, jadi di UNY besok itu kita akan adakan seperti di UIN. Jadi akan ada pemutaran nonton bareng Bicara Cinta. Ya mungkin teman-teman udah nonton di YouTube, tapi biasanya sih lebih seru kalau nonton rame-rame bareng-bareng. Kayak kemarin kita nggak nyangka kalau screamnya bisa kayak gitu, wah gitu. Jadi seru. Dan nonton bareng itu gak cuma nonton bareng, plus kita akan juga memperkenalkan langkah kita berikutnya adalah untuk kenapa temanya teman hijrah. Artinya kita mau punya teman untuk hijrah gitu. Posisi di sini Mas Fadil yang banyak fansnya itu, Mas Fadil itu juga lagi pengen hijrah gitu. Nah kita berharap teman-teman yang ngefans, teman-teman yang mungkin juga suka filmnya atau mungkin dukung Under Black itu, untuk nggak cuma ngedukung, nggak cuma nge-like, nggak cuma view ataupun nge-share, tapi juga bantu dong, kita pengen hijrah, kita butuh teman. Nah besok kita cuma mau ngajak, siapa tahu nih banyak teman-teman yang mau hijrah bareng, itu malah jadi kebahagiaan yang luar biasa buat kita kayak gitu. Betul. Nah, silakan sahabat MK besok bisa ikutan ya. Ingin mengulik lebih jauh juga barangkali apa sih yang dipikirin Mas Elan sama Mas Fuad? Datang aja pokoknya besok ya di UNY ya. UNY Masjid Mujahidin UNY sahabat MK jam 7.30 setengah 8 pagi ya. Setengah 8 pagi. Silakan sahabat MK ajak juga teman-teman gitu yang mungkin juga punya niatan yang sama. Ya caranya beragam. Kalau kita ingin menuju kebaikan, tapi pasti ada caranya ya. Kalau kita mau, insya Allah Allah tunjukin jalannya. Salah satunya mungkin lewat komunitas ini. Nah, itu nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di sesi terakhir. Ini juga ada yang tanya nih Mas Fuad, kontak personnya, cara gabungnya, ini gimana? Ini kayak registrasi juga nih. Gimana kemudian mungkin apa kegiatannya itu juga mungkin. Kemudian dari kru film sendiri setelah proses film ini mau ngapain gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dan dipertanggungjawabkan sekali lagi ya. Nanti sahabat MK di sesi terakhir Anda masih bisa manfaatkan untuk ngobrol. Masih ada satu sesi dengan Mas Fuad dan juga Mas Elan dari Under Black. Ya, after Bicara Cinta part 1-5, what next? Nah, what's next-nya ini yang kemudian banyak ditanya ini ke Mas Fuad dan juga Mas Elan gitu. Abis itu mau ngapain sih rencana ke depannya gitu? Apakah masih melibatkan orang-orang yang sama, istiqomah gitu? Atau mungkin ada peluang lain buat sahabat MK yang ingin ikutan juga gitu? Ya sebenarnya kita sendiri dulu habis Bicara Cinta pengen bikin lagi, dan itu malah udah janji ya sama teman-teman di netizen itu. Kalau kita bikin lagi, dan itu udah dalam bentuk nyata udah ada, kita udah bikin skripnya, sudah majuin proposal kemana-mana untuk dananya. Cuman memang nggak tahu kenapa, mungkin rencana Allah ya, kita sedikit disulitkan, dipersulit untuk itu. Mungkin ada maksudnya ternyata bahwa bentar dulu deh gitu. Kita akhirnya bilang ya udah, kita tanggung jawab dulu apa yang udah kita keluarkan yang pertama.
udah banyak yang suka, kita ajak dulu aja teman-teman yang udah nonton itu untuk ibaratnya kenal Allah lebih dalam, kenal yang mereka suka syariatnya itu, yang mereka nonton kan suka dengan cinta yang dalam agama itu seperti apa, itu yang membuat itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh mungkin mau kenalan dulu sama teman-teman yang udah nonton. Kita pengen ajak dulu. Next time kalau mau gabung, kan banyak sebenarnya yang udah kontak gitu kan. Ada yang mau nyumbang lagu, ada yang mau jadi scriptwriter, ada yang mau jadi kameramen, ada yang mau jadi talent. Yang mau jadi donatur boleh juga ya? Boleh. Sponsor nih sahabat MK, dibuka peluang kerjasama kemitraan. Bahkan dari Korea ada. Iya, bahkan dari Korea Selatan ada. Jadi dia nonton lewat YouTube. Nah, kita seneng aja udah seperti itu, tapi kita berharap bahwa teman-teman nanti mungkin di teman-teman yang hijrah ini, di komunitas ini, nah kalau udah hijrah, udah ngaji bareng, udah ibaratnya udah belajar agama bareng, ya udah ntar mau ngapain bisa gitu. Kita mau bikin film, ayo. Kita mau ini, jadi daripada kita open recruitment untuk dapat kru baru, atau ada yang mau jadi talent nggak nih, kita open casting gitu, mendingan ya udah kita hijrah bareng. Nanti abis itu mau punya ide gila, mau bikin film apa yang islami, yang gimana, yang film dakwah kayak gimana, kita bisa realisasikan kayak gitu. Nah, ini kan buat orang-orang yang kemudian dikumpulkan Allah melalui Bicara Cinta gitu ya. Wadahnya kan Hijrah Community. Ini juga ada yang tanya nih, kegiatannya apa? Kemudian kalau mau gabung di komunitas Fastabiqul Khairat, gimana, apa syaratnya, kontak personnya dan sebagainya. Panjang. Itu teknisnya, pokoknya teknis lah. Syaratnya niat cukup. Niat. Serius. Ya, soalnya banyak yang mengeluhkan masalah dana, masalah waktu, masalah banyak macam-macam. Kita bilang niat aja. Kalau niatnya ada, insya Allah kita bantu apapun kesulitannya. Mau masalah waktu kita bisa atur, masalah ini kita bisa atur itu, dan kalau udah nggak niat udah susah. Tuh. Apa yang kita lakuin? Yang pertama, kita bakal ada training 7 kali pertemuan, tapi dimulai dengan 4 dulu, nyicip 4 dulu. Itu dari mulai mengenal tentang kehidupan sampai finding God juga ada. Kita nyari Allah, nyari Tuhan itu benerkah Allah gitu loh. Kalau udah dapet kan udah enteng. Jadi ingat Nabi Ibrahim nih. Iya, dan makanya nempel. Dan itu yang dilakukan para sahabat dulu, mengenal Allah tuh dalam, benar-benar nyata. Gitu. Makanya mereka bisa sekuat itu akidahnya kan, akhlaknya bisa bagus itu karena Allah itu benar-benar mereka bisa buktikan secara nyata. Kemudian kita teruskan dengan maunya Allah itu apa, nyiptain manusia dan lain-lain. Sampai training 7 kali itu barulah kemudian step berikutnya adalah hijrah. Dan itu nggak semua yang besok ikut training itu bakal hijrah, karena kita yakin pasti ada yang mundur, ada yang nggak kuat, ibaratnya nggak bisa menerima apa yang disampaikan gitu kan. Dan teman-teman yang sudah merasa bahwa ternyata saya merasa nyaman nih dengan konsep Islam gitu kan, kita fasilitasi untuk hijrah gitu. Nah di hijrah sini baru itu waktunya nggak ditentukan. Kalau yang pertama ini kan ditentukan ya masalahnya. Setiap hari apa masalah? Setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai duhur. Iya. Mulainya 9 Januari. Selama 7 kali ya. Nah tapi kalau untuk yang hijrah nggak ditentukan, kan beda-beda setiap orang. Yeah. Nah ini kita benar-benar saling membantu di dalamnya. Ada yang misalkan mau keluar dari riba tapi kemudian sulit karena banyak yang masalahnya. Kita bantu, kita nggak cuma bilang riba ini haram, ini tuh haram, tapi kita benar-benar bareng-bareng kita bantu. Dan itu masalahnya beda-beda tiap orang, jadi masanya nggak ditentukan. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Nanti baru next stepnya adalah dakwah. Gitu. yang pasti bareng-bareng ya. Dan pasti bareng-bareng. Yang pasti bareng-bareng gitu. Dan besok eventnya kalau mau tahu Hijrah Community apa, kegiatannya apa, langsung datang aja di Masjid Mujahidin, ya. Tanggal 29 ya? Ya, hari Selasa. Hari Selasa ya, insya Allah hari Selasa kalau nggak berubah. Enggak sih ya, insya Allah. Insya Allah nggak. Mudah-mudahan dilancarin sahabat MK di pagi hari jam 8 pagi ya. Iya, insya Allah. Itu diawali dengan gathering, pemutaran juga film Bicara Cinta. Nanti iya. ada talentnya juga ya? Insya Allah ada. Nah itu yang menarik ya. Sutradaranya juga ada. Oh iya, kayaknya nggak ada yang tanya sutradaranya deh. Atau buat sahabat MK dari kampus lain mungkin yang pengen juga terinspirasi oleh Bicara Cinta, ingin menghadirkan inspirasi dari Bicara Cinta, boleh juga mungkin bisa kontak Mas Fuad atau Mas Elan gitu untuk di kampus saya dong, tolong diadain gitu. Sambil ngenalin juga Hijrah Community. Nanti ini karena tanya kontak mungkin bisa disebutkan ini. Ayo udah ke kontaknya Under Black aja, itu di 0857 0857 7751. Cantik kan nomornya, nggak sulit. Oh ya, 0857 0857
7751. 775. Ini 2 kali ya 0857-nya ya? Iya, 0857-nya 2 kali. 0857 0857 7701. Iya. 7751. Oh, 7751. Nah, silakan sahabat MK langsung kontak di situ yang mau tanya tentang bagaimana cara gabung di Hijrah Community atau pengen eventnya juga diadain di kampus Siap. Anda. Silahkan boleh langsung kontak di situ. Nah, terakhir nih, karena waktu kita sudah terbatas, besok kita ngobrol-ngobrol lagi, insya Allah ya, sama Mas Fuad. Buat mereka-mereka yang terinspirasi dari Bicara Cinta, apa pesan Mas Fuad dan juga Mas Elan yang terinspirasi dari Bicara Cinta? Semua Anda harus ngomong. Oke, kalau dari saya, kita udah ngeliat sebuah cerita yang di situ sesuai dengan apa yang diinginkan pencipta kita gitu loh, sesuai syariat yang dia udah tentukan dan Masya Allah indah banget. Jadi buat teman-teman kalau ngerasa itu bener indah, ayo kita terapin itu, kita bareng-bareng di sini buat terapin itu. Dan insya Allah, Allah tuh pasti dia udah nyiapin skenario terbaik kalau kita mau ikut syariat dia. Mas Fuad? Kalau saya mungkin lebih ke teman-teman yang ada di industri kreatif. Bicara Cinta cuma salah satu contoh bahwa kita itu bisa berkarya melalui bidang kreatif, tapi tetap bernilai dakwah. Bahwa dakwah itu nggak terbatas cuma tugas para kiai. Dakwah itu wajib sama wajibnya seperti sholat dan harus kita semua lakukan. Apapun pekerjaan kita seperti kami di media kreatif kita lakukan lewat itu. Yang desainer lewat desainnya, yang penyanyi lewat lagunya kayak gitu. Semua bisa melakukan yang terbaik untuk dakwah. Tapi jangan lupa bahwa Rasul punya cara terbaik juga, yaitu dakwah yang sebenarnya itu pembinaan. Jadi monggo teman-teman yang di luar sana yang sudah berkarya lewat media kreatif, ajak juga teman-teman yang suka sama karya-karya kalian untuk dibina biar ada manfaatnya lebih jauh lagi kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Fuad, Ya. Mas Elan untuk Sama-sama. waktunya bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya Insya Allah. melalui karyanya. Ditunggu lagi karya berikutnya Ya, insya Allah. dan ditunggu lagi untuk sharingnya ya. Insya Allah, Insya Allah, begitu insya ya. Allah. Selamat aktivitas lagi, semoga diberkahi, dimudahkan Amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya demikian sahabat MK, yang paling penting tadi pesannya adalah bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap dari kita sahabat MK, karena setiap kita itu sebelum apapun ya sahabat MK, kita adalah dai. Jadi kita punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan kepada jalan Allah sahabat MK. Apapun kapasitas kita, dakwah itu bisa dilakukan sahabat MK, karena memang itu adalah kewajiban dari kita. Nah, semoga bisa menginspirasi Anda dan juga memotivasi sahabat MK untuk melakukan mulai dari yang kecil dari diri sendiri, dari yang sederhana yang bisa Anda lakukan sahabat MK untuk mengajak yang lainnya juga untuk menuju ke jalan kebaikan. Terima kasih. Semoga inspirasi kali ini bisa memotivasi kita semuanya dan sama-sama menuju ke jalan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zulfan Akbar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti ragam inspirasi, informasi, dan topik-topik terhangat seputar Yogyakarta dalam sajian Inspirasi Pagi.